Benarkah di tahun 2025 ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan galbay pinjol? Karena dari beberapa peraturan yang saya baca juga dan juga berita yang beredar, itu tahun 2025 sangat berbahaya sekali jika kita melakukan galbay pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya benarkah di tahun 2025 itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan galbay pinjol. Karena adanya berita dan juga informasi-informasi yang saya dapetin ya di media sosial ini, saya sendiri sudah ngumpulin datanya. Terus kemudian juga ada berita yang beredar juga bahwasanya ketika kita melakukan galbay pinjol di tahun 2025 itu akan semakin berbahaya dengan adanya peraturan OJK dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya karena ini memang penting banget. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau matiin rokok saya dulu. Oke, di sini saya pengen bahas secara santai aja dan membahas peraturan yang memang agak sedikit penting sih memang ya. Karena dari sini saya sendiri mengumpulkan data dan juga beberapa bukti yang valid, yaitu tentang masalah aturan dari OJK, aturan dari pemerintahan kita terhadap masalah pinjaman online. Oke, di sini memang ya, di tahun 2025 ini tagihan pinjol ataupun disi-disi pinjol itu semakin parah dan juga semakin mengancam banyaknya nasabah hingga akhirnya nasabah itu memang pada ketakutan terhadap yang namanya galbay. Nah, di sini saya sendiri justru malah kebalik ya dengan berita-berita yang viral ataupun berita-berita yang beredar di sana bahwasanya tahun 2025 itu tidak boleh galbay, justru malah tanggapan saya salah ya teman-teman semuanya. Memang OJK itu memberikan aturan di tahun 2025 terhadap yang namanya hutang pinjol ya, hutang pinjol, bunga pinjol, terus kemudian denda keterlambatan, itu semuanya diturunkan. Sebenarnya bukan untuk melarang ataupun tidak diperbolehkan lagi galbay, hanya saja meringankan nasabah justru ya teman-teman semuanya. Saya kira dari regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sebenarnya meringankan nasabah, bukan malah memperberat nasabah. Kalau memang galbay itu tidak diperbolehkannya dari dulu juga memang kalau bisa jangan galbay, tapi tidak apakah kita bisa menerima terhadap situasi dan kondisi kita seperti ini? Kita buat makan aja susah, apalagi galbay pinjol itu dan yang lain sebagainya. Justru kita galbay pinjol kan karena situasi dan kondisi yang memang tidak menguntungkan. Ya kalau saya yakin teman-teman semuanya juga kalau misalkan ada rezekinya banyak, terus kemudian uangnya banyak bisa untuk bayar, saya yakin teman-teman semuanya juga pasti memilih bayar. Dan saya yakin kalau misalkan teman-teman semuanya disuruh milih, pengen galbay dengan aman, tapi nggak punya duit, tapi tetap bayar, rezekinya selalu lancar. Saya yakin teman-teman memilih nggak tetap bayar dan rezekinya selalu lancar kan. Tapi di situasi seperti ini dan juga kondisi seperti ini yang ekonominya mungkin agak sedikit susah dan juga mungkin keterpurukan masalah pinjol, saya kira galbay di tahun 2025 itu tetap aman-aman aja dan enjoy-enjoy aja. Memang ada beberapa aplikasi pinjol yang sekarang itu akan menurunkan disi lapangan, tetapi hal itu jangan pernah ditakutin sama sekali karena itu bukan sebuah ancaman, bukan sebuah hal yang sangat menakutkan, tapi justru harusnya kita tambah relax aja, tambah enjoy aja, seperti itu ya. Itu aja sih sebenarnya yang pengen saya bahas karena saya sendiri sudah menelusuri ya, ini saya sendiri sambil buka tablet teman-teman semuanya, yaitu tentang berita-berita di tahun 2025 tentang aturan-aturannya itu tidak ada sama sekali yang kasarnya itu yang memojokkan nasabah. Justru malah aturan-aturan di tahun 2025 undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK untuk masalah perpinjolan ini itu justru semuanya meringankan nasabah, dari mulai penurunan suku bunga, denda keterlambatan dan yang lain sebagainya. Justru malah sekarang itu akan ada regulasi, ini masih belum pasti ya, itu yang namanya perlindungan nasabah juga seharusnya sudah ditetapkan dan ini diperketat juga. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya ya bisa menjawab video ini atau teman-teman semuanya bisa sedikit tenang terhadap yang saya sampaikan bahwasanya tahun 2025 aman-aman aja dan enjoy-enjoy aja. Selagi kita memang belum punya ya sudah, kita galbay aja dulu, baru nanti kalau misalkan kalau udah punya uang ya itu terserah teman-teman semuanya, oke? Dan kalau masalah slik OJK ataupun BI checking ataupun pusdafil dan yang lain sebagainya, teman-teman nggak usah mikirin hal itu, semuanya aman-aman aja di tahun 2025. Malahan teman-teman semuanya nggak terlalu ditekan oleh hal itu, oke? Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan teman-teman semuanya lebih sedikit tenang.